Halo, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian sampai saat ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kondisinya sangat membuat tidak nyaman bagi banyak orang. Tapi kita harus tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang balok dan portal, dan ini nanti muatan utamanya adalah bagaimana kita bisa menggambarkan bidang momen, bidang geser, dan juga bidang aksial, mencari nilai-nilai momen yang ada di balok dan di portal. Dan saya juga yakin bahan ini juga mungkin sudah ada beberapa yang pernah kalian pelajarin di mata kuliah sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Ini outline kuliah kita beberapa pertemuan ke depan. Sedikit nanti kita akan membahas kita sudah sampai apa yang sudah kita pelajari dan kemana kita selanjutnya. Dan balok dan portal itu apa sih? Nanti kita jelaskan, dan intinya adalah yang ketiga ini, bagaimana kita bisa mampu menggambarkan bidang aksial, bidang geser, dan bidang momen, dan juga menghitung berapa maksimum dan nilai-nilai ekstrimnya. Dua bahan yang terakhir, kalau waktunya masih cukup, nanti akan kita juga mencoba menggambarkan bentuk deformasi yang terjadi ketika sebuah portal atau balok dikasih beban, karena topik setelah ini, setelah kita analisa gaya-gaya dalam, akan perhitungan deformasi. Dan tentunya nanti juga ada diskusi tentang struktur statis tak tentu dan struktur statis tertentu. Oke. Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya di pertemuan awal-awal, kita kira-kira materi kelas ini itu mendiskusikan tentang jenis-jenis struktur dan elemen-elemennya, menentukan beban-beban yang bekerja pada struktur, dan kita akan menghitung reaksi-reaksi peletakan dan gaya-gaya dalam. Sejauh ini kita sudah menghitung reaksi-reaksi peletakan. Gaya-gaya dalam sudah pada rangka batang, yaitu mencari P atau gaya aksial. Sekarang kita akan mencari gaya-gaya dalam berupa geser V dan momen M di sini untuk balok dan portal. Dan sampai saat ini kita masih berkutat di struktur yang sederhana atau determinate, atau bahasa Indonesianya statis tertentu. Nanti diharapkan kita bisa melompat ke struktur yang lebih kompleks, struktur indeterminate atau statis tak tentu. Dan nanti juga akan ada pembahasan bagaimana kalau beban-beban yang bekerja di struktur itu bergerak, bukan beban yang diam di satu titik saja seperti yang sudah kita bahas selama ini. Dan kita akan mempelajari juga nanti perhitungan deformasi. Nah, jadi untuk beberapa pertemuan ke depan kita akan fokus menentukan gaya-gaya dalam, geser dan momen pada portal dan balok, dan juga ada beberapa portal yang memiliki gaya aksial juga. Nah, nanti tujuannya ini sebenarnya pada jangka panjangnya, karena kalian juga akan mempelajari mata kuliah lain. Kenapa kita memerlukan analisa struktur? Itu nanti tujuannya sebenarnya akan menentukan, kalau kita sudah tahu gaya gesernya, gaya momen, gaya aksial pada rangka batang, lantas nanti dimensi-dimensi yang dipakai untuk memikul beban-beban tersebut berapa besarnya. Itu namanya kita mendesain, merancang. Jadi kita perlu tahu gaya-gaya yang bekerja tersebut supaya kita tahu dimensi yang diperlukan menahannya. Dan juga reaksi-reaksi peletakan itu akan diperlukan misalkan untuk mendesain pondasi. Berapa gaya yang harus ditahan sama pondasi di tumpuan-tumpuan struktur. Dan juga nanti kita perlu hitungan-hitungan deformasi untuk menentukan apakah struktur kita itu deformasinya
mengkhawatirkan atau membuat strukturnya tidak kaku apa enggak. Itu makanya kita juga memerlukan perhitungan deformasi. Secara khusus untuk pertemuan kali ini, kita akan fokus pada balok. Jadi balok itu apa sih sebenarnya? Mungkin beberapa dari antara kalian sudah paham apa artinya balok. Balok itu biasanya seperti di gambar ini, posisinya tertidur seperti di gambar ini. Ya. Sementara bebannya itu tegak lurus dengan baloknya, itu namanya balok. Ya. Jadi kalau ini baloknya, ya, ini beberapa balok ada di sini di gambar ini, ya. Terus kemudian ini juga ada balok, ya, balok anak dan balok induk. Ya, kemudian dia ada beban terpusat kah atau beban merata kah, ya. Dan bebannya itu tegak lurus atau arah transversal terhadap arah longitudinal balok. Itu bebannya, dan itu akan menyebabkan geser dan gaya geser dan gaya momen bekerja pada balok tersebut. Kadang-kadang ada juga aksial, kalau misalkan bebannya itu punya sudut, ya, itu salah satu beban tersebut yang komponen horizontalnya akan menyebabkan gaya aksial kepada balok, yang vertikal ini akan menyebabkan geser dan momen, ya. Jadi banyak terminologi yang biasa digunakan untuk menggambarkan balok, ya. Balok kalau bahasa Inggrisnya beams. Ini beberapa, kalau girder itu biasanya balok induk, ya, yang lebih utama, lebih besar. Ini ada beberapa joist, purlins, rafters, itu beberapa istilah yang suka digunakan untuk bahasa Inggrisnya, tapi kita di bahasa Indonesia mungkin kenalnya dengan balok induk berarti yang utama, dan atau balok anak yang lebih kecil. Kalau di gambar ini, yang ini adalah balok anak yang menumpang kepada balok induknya. Oke, jadi ini akan kita pelajari. Nah, ketika suatu balok memikul beban yang transversal terhadap posisi longitudinalnya seperti ini, balok tersebut akan mengalami defleksi. Ini nanti yang akan kita cari tahu. Tugas kita juga mencari ini, berapa defleksinya, dan kita udah tahu cara mendapatkan reaksi-reaksi peletakan kemarin. Dan yang selanjutnya adalah ketika dia dikasih beban P, itu di dalam baloknya itu sendiri, dia akan melawan gaya P tersebut berupa dalam bentuk geser dan dalam bentuk momen. Ya, itu yang namanya gaya-gaya dalam, internal force, geser dan momen. Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Berapa sih geser dan momen kalau misalkan bekerja sebuah beban P di tengah bentang balok tersebut? Itu yang menjadi tugas kita. Nah, dengan adanya V dan M ini, nanti akan ada namanya tegangan-tegangan yang bekerja di serat bawah dan serat atas. Ini tujuannya nanti kita gunakan untuk mendesain penampangnya, seberapa besar penampang harus kita siapkan sehingga tegangan yang bekerja itu masih dalam batas-batas keamanan. Jadi ini sekilas saja mekanika bahan di sini. Jadi ada flexural stress dan shear stress. Kalau kita lihat di situ, untuk bisa kita mengetahui stress, kita perlu informasi berapa momennya. Kalau kita mau mengetahui shear stress pada balok, kita perlu mengetahui gesernya. Dan geser dan momen ini kita peroleh dari mata kuliah analisa struktur, baik struktur statis tak tentu ataupun struktur statis tertentu. Ya, jadi itu yang menjadi target kita di perkuliahan ini, mencari berapa sih geser dan berapa sih momennya. Sedikit membahas istilah-istilah supaya kita paham ketika saya nanti menyampaikan informasinya, ada terminologi yang sudah kita sepakatin bersama. Jadi yang paling sederhana itu adalah balok yang ada di gambar kiri sebelah atas. Ini peletakan sederhana, ini sendi,
ini roll. Jadi ini namanya balok sederhana. Balok sederhana atau simply supported. Jadi kalau diterjemahkan perletakannya sederhana, itu artinya. Supported itu kan perletakan, disupport, disokong. Jadi perletakannya sederhana. Sederhana ya paling sederhana perletakan adalah sendi roll. Satu sendi, satu roll. 2 reaksi di sini dan 1 reaksi di roll. Itu yang paling sederhana. Ya, kemudian ada sedikit variasi, yaitu balok dengan overhang. Dari overstack kata bahasa Inggrisnya overhang, kalau bahasa Indonesia seingat saya overhang. Ada yang menjulur keluar di luar perletakan tersebut. Inilah yang namanya overhang atau overstack. Jadi mungkin kalau kalian bayangkan seperti papan lompatan lompat indah, ya. Misalkan ini satu peletakan, terus di sini ada peletakannya lagi, terus orangnya berdiri di sini. Itu bisa diartikan ini papan ini bisa didesain seperti balok with overhang dengan overstack. Nah, kalau yang cantilever, ya terjemahannya sama dengan Indonesia cantilever, ya baloknya seperti ini, dia terjepit di sini. Ya, ini ada 3 reaksi peletakan, ada horizontal, vertikal, dan moment. Ini banyak kita jumpain pada struktur teras-teras di perkantoran atau di gedung yang tidak memungkinkan ada kolom di sininya. Tidak boleh ada kolom, tidak boleh ada yang menghalanginya, tapi harus tertutup. Ya, itu cantilever. Dan ada juga balok yang menerus, ya, balok menerus. Ini namanya two span karena dia 2, kalau 3 ya three span. Ya, tapi kalau kita bahasa Indonesia kita sebutnya balok menerus. Ini banyak kita jumpain pada struktur jembatan, ya. Jembatan itu baloknya menerus. Atau kadang-kadang juga terbuat dari beberapa balok sederhana, diputus di setiap peletakan, tapi dia perlihatannya menerus, tapi sebenarnya itu adalah balok sederhana. Dan balok yang ujung-ujungnya jepit, ini sebenarnya bisa dikatakan balok yang terkoneksi kepada kolom dengan kaku, sehingga ketika hubungannya ke kolom itu ini diasumsikan peletakan jepit. Jadi ini dianggap jepit. Jadi sebenarnya secara fisiknya di lapangan ini fix and ini adalah biasanya balok yang terhubung ke kolom di mana peletakannya atau sambungannya adalah kaku. Ya, itu tentang terminologinya. Kenapa kita perlu memahami momen yang bekerja pada sebuah struktur? Itu ada hubungannya dengan momen, ada hubungannya dengan penampang. Jadi ini ngomong-ngomong, ini cara penggambaran di Amerika memang momennya digambar ke atas, tapi sebenarnya di Indonesia penggambarannya begini. Ya, nanti kita akan diskusikan lebih detail bagaimana diagram momennya. Ya. Diagram momen itu akan menginformasikan momen dari satu ujung ke ujung yang lain bagaimana distribusinya. Kalau kita dilihat di sini, di ujung sebelah kiri momennya ini 0, di ujung sebelah kanan 0, tapi di tengah-tengah itu maksimum. Kalau kita tahu dia maksimum, berarti perlu kekuatan yang ekstra di sini. Tidak seperti yang ada di perletakannya yang mungkin penampangnya nggak terlalu besar-besar amat. Jadi perlu perkuatan misalkan di tengah-tengahnya. Ya, jadi itu juga diagram momen akan menolong kita mendesain penampang yang kita perlukan untuk baloknya. Contohnya juga begini. Kenapa jembatan menerus ini membesar di perletakan dan sedikit mengecil ketika dia di tengah bentang, ya? Itu karena kita tahu dari momennya, bidang momennya itu adalah maksimum negatif di bawah dan ini sedikit maksimum positif. Jadi dia pola penampangnya itu mengikuti besar momen yang bekerja di tempat tersebut, makanya dia bentuk penampangnya mengikuti pola tersebut. Jadi kalau kita gambarkan di Indonesia, dia gambarnya begini.
gitu.